Bagi saya, kemerdekaan ada artinya bagi Kalimantan apabila sumber daya alam Kalimantan dinikmati sebagian besar oleh orang Kalimantan. Tata kotanya ditawarkan kepada pihak luar. Ini kan sebenarnya kita itu sangat merasa tersinggung itu sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam Ngopi, sebuah diskusi, sebuah obrolan terkait dengan banyak hal, mulai dari soal politik, ekonomi, hukum, dan budaya. Intinya adalah kita bicara tentang banyak hal, bicara tentang bagaimana optimisme, bagaimana kemudian tidak hanya bicara konteks lokal Kalimantan Selatan, tapi kita bicara tentang bagaimana optimisme kita ke depan untuk Indonesia. Kali ini di edisi spesial kita sudah hadir kita bersama dengan pertama, saya seperti biasa dengan Bang Subhan Sarip. Assalamualaikum Bang Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada tamu spesial. Ya. Ini Tamu terhormat ini. Tamu terhormat jauh-jauh dari Iya. Jakarta. Ini kalau kita mengikuti Twitter beliau luar biasa. Ya, sangat lengkap lah. Sangat lengkap di situ. Tentang Indonesia dan gambaran Indonesia. Iya, Pak Said Didu. Assalamualaikum Pak Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah. Pak Said Didu, hari ini kita ketemu dalam Ngopi ya, Bang Subhan. Ini sebuah diskusi, obrolan kita satu komunitas di Kalimantan Selatan. Bicara soal pertama kita membangun harapan Kalimantan Selatan, Kalimantan dan Indonesia, bahwa kita punya optimisme yang harus itu kita pupuk. Kemudian ada banyak pesan juga yang ingin kita sampaikan di situ. Apalagi ketika hari ini tahun politik dan segala macam. Kita ingin pemilu biar tetap berjalan. Pergantian kepemimpinan itu boleh berjalan, tetapi tidak boleh kemudian kita tercerai belah. Itu kan yang tidak boleh, yang harus kita rawat, Pak. Kemudian sekarang kita berada di bulan kemerdekaan. Ini tentu ada banyak hal yang juga harus kita maknai. Seberapa jauh kemudian pesan yang disampaikan para founding father itu ketika kita masuk dalam itu kemerdekaan 78 tahun yang lalu, hari ini sudah tercapai atau belum? Nah, itu yang ingin kita diskusikan dengan Pak Said Didu. Punya perspektif seperti apa soal itu? Saya sederhana memandang Kalimantan sebenarnya kemerdekaan bermanfaat apabila orang Kalimantan menikmati hasil Kalimantan. Kita lihat Kalimantan itu kan setelah kayunya habis tidak menambah kesejahteraan orang Kalimantan. Sekarang batu baranya mungkin juga sebentar lagi habis, tidak juga menambah kesejahteraan Kalimantan. Setelah itu tanahnya yang kemungkinan yang jangan sampai tanahnya pun habis, tidak menambah lagi ini Kalimantan. Setelah hutannya habis merubah kebun kelapa sawit, saya melihat juga belum menambah kesejahteraan Kalimantan. Jadi saya sangat sederhana. Bagi saya kemerdekaan ada artinya bagi Kalimantan apabila sumber daya alam Kalimantan dinikmati sebagian besar oleh orang Kalimantan. Oke, saya ulangi. Puluhan tahun sejak merdeka sampai kira-kira kayu kan sampai tahun 80-an. Betul. Habis. Yang tinggal di Kalimantan tidak banyak kan? Iya. Ada sih tapi tidak banyak. Setelah itu ketemu batu bara. Ada yang tertahan nggak? Ya juga kan. Nah, setelah itu berubah jadi kebun sawit. Berapa persen kebun sawit disukai oleh dinikmati orang Kalimantan? Jadi saya bilang saya sangat sederhana. Siapapun pemimpin ke depan, makna kemerdekaan adalah bahwa sumber area Kalimantan dinikmati oleh orang Kalimantan, bukan oleh orang yang datang ke Kalimantan, apalagi hanya mengatasnamakan. Itu saya pikir. Artinya Pak Said Didu, jangan sampai dulu ketika hutan habis selesai kita tidak mendapatkan apa-apa, yang ada hanya hutan gundul di mana-mana. Musibah silih berganti. Kebakaran hutan selalu terjadi, dan bahkan kita tidak pernah bayangkan Pak Said Didu, Januari 2021 ya Bang Subhan, banjir besar itu terjadi. Belum pernah dalam sejarah. Banjir masin ini terendam. Kita tidak pernah bayangkan itu. 2 minggu Pak Said Didu terendam. Jadi saya bilang itu lah. Yang lalu sudah lalu, bahwa kita gagal
menjadikan kemerdekaan sebagai sumber sebagai awal orang Kalimantan menikmati sumber daya alam. Kita sudah gagal. Dan saya dijelaskan malah dampak negatifnya yang diterima, sementara orang yang sudah menikmati kayunya, batu baranya, segala ada di tempat lain dengan kaya raya. Jadi saya pikir hanya itu perjuangannya yang harus dimaknai Kalimantan, karena masih ada. Jadi saya sih berharap bahwa pemimpin yang akan datang muncul bahwa saatnya orang Kalimantan tidak lagi menjadi penonton terhadap eksploitasi sumber daya alam yang dia miliki. Apalagi kalau kita dengar sekarang ya bukan lagi orang Indonesia, tapi orang asing pun diundang masuk. Ya. Coba bayangkan lahan ditawarkan HGU sampai 190 tahun, itu kan itu sama dengan menyatakan Kalimantan tanahmu aku ambil. Itu kan sama persis, nggak ada bedanya. Pak Saididuh, yang kita risau itu adalah ketika semua potensi alam kan sudah kita garap, hutan selesai, sekarang eranya batu bara dan sawit misalnya. Tapi kita tidak tahu ini akan berakhir kapan nih. Sementara pada sisi yang lain sumber daya manusia kita, EPM Kalimantan Selatan itu masih jauh dari yang kita harapkan. Di saat yang sama ibu kota negara IKN itu akan pindah ke Kalimantan Timur. Kita tidak bisa bayangkan nanti ketika IKN betul-betul pindah, sementara orang Kalimantan tidak siap dengan itu. Ini kan bagian yang kita cemaskan, yang kita khawatirkan, Pak Saididuh. Saya melihat ini afirmatif harus ada. Jadi kan saya untuk coba di depan mata kita bahwa lahan-lahan yang ada itu kan masih sebagian besar masih ada pemilik orang Kalimantan asli. Tapi dengan gampang menyatakan lahanmu ku ambil, maka ku serahkan ke orang lain dengan HGU 120 tahun. Itu kan membuat kalau sakit. Kalau dulu kan yang diambil adalah menebang pohonnya, diangkut pergi, sekarang ngambil batu baranya di bawah, ya terus datang nanam sawit, tergeser, sekarang tanahnya yang mau diambil. Serahkan. Jadi saya pikir sensitivitas penguasa terhadap pengorbanan masyarakat Kalimantan terhadap bangsa Indonesia keseluruhan itu harusnya diakhiri bahwa cukuplah orang Kalimantan bersabar, hutannya habis, batu baranya habis, kemudian kebun sawitnya sebagian besar bukan miliknya, janganlah tanahnya juga diserahkan. Dan sebenarnya Pak Said, begitu banyak yang diberikan Kalimantan ini kan sebenarnya. Kalau kita belajar sejarah, minyak kan termasuk sebenarnya minyak. Dan yang paling hebatnya lagi Pak, banyak konglomerat yang sebenarnya jadi saat ini berasal dari hasil di Kalimantan. Misalnya kita tahu misalnya Prayogo Pangestu, almarhum Bokasa dulu dan lain sebagainya. Semuanya kan paling banyak tuh dulu mengeksploitasi hutan yang ada di Kalimantan. Dan sekarang pun sebenarnya kan masih banyak orang-orang luar yang menikmati. Tapi kalau kita sudah melihat daerah-daerah potensi yang ada di Kalimantan ini, termasuk kalau kita di sini sepanjang jalan Ayani yang ada ini, jalan utama itu berdasarkan yang kita kemarin pada saat banjir, kebetulan kita dalam tim banjir, menangani banjir, pada saat kita mau melakukan jembatan itu mau kita tertibkan yang menghalangi arus aliran air. Begitu kita menghubungi pemilik lahan itu, pemilik bangunan semuanya itu paling banyak orangnya bukan di sini. Ada yang tinggal di Jakarta, ada yang tinggal di Surabaya, bahkan di luar, di Singapura. Jadi sebenarnya inilah gambaran yang menjadi problemnya hal tadi yang disampaikan mengenai keadilan, kesejahteraan segala macam. Ya, jadi saya pikir tidak salah Kalimantan menuntut keadilan karena memang sudah korban. Kita bayangkanlah bagaimana penemuan gas di Botang itu berapa yang habis kan, ada nggak yang tinggal Balikpapan, Tarakan, itu kan kota-kota minyak yang kita kenal dulu dan gemerlapnya kayak apa. Tadi betul, hampir semua konglomerat yang ada di Indonesia adalah lahir dari memanfaatkan Kalimantan sampai sekarang. Nah, menurut saya itu yang penting disuarakan oleh masyarakat Kalimantan. Suaranya satu. Izinkan kami menikmati sisa-sisa sumber daya alam kami yang masih ada. Itu saja yang disuarakan. Jadi jangan bersuara yang
yang lain, padahal dia tidak menyadari bahwa sebenarnya sumber daya alamnya tinggal itu. Iya. Nah, kita nggak tahu siapa tahu Allah memberikan ini, kita tahu ketemu gas baru lagi, ketemu minyak bumi baru. Tapi jangan lagi terulang seperti itu. Makanya kan kemarin dulu sekitar tahun 90 sebelum eranya 98 itu kan pernah ada Busang dulu yang lumayan emas lah, yang emas terbesar termasuk lebih besar informasinya kan dari Freeport dulu kan. Cuma sayangnya itu belum tahu lagi seperti apa ceritanya itu kan. Jadi itu saja saya pikir. Jadi kalau menurut saya bisa dikatakan yang paling banyak berkorban untuk mengisi kemerdekaan ini, tapi tidak dinikmati oleh negara, oleh orang Kalimantan. Karena yang paling banyak dieksploitasi sejak merdeka, mulai dari kayu, minyak bumi, gas, kan bersama itu, kayu sama minyak bumi sama gas. Itu baru masuk beriringan sekarang adalah kelapa sawit dan tambang mulai masuk, mulai ketemu. Nah, itu jangan sampai kasus tambang, kasus sawit itu sama dengan kasus kayu. Jadi jangan sampai terulang peristiwa itu. Jadi saya berharapkan suaranya Kalimantan adalah menuntut keadilan agar sisa-sisa sumber daya ini memang harus dinikmati oleh masyarakat. Apalagi tingkat sumber daya manusia kita itu kan rendah itu kan. Tapi saya begini, itu kan sumber daya manusia itu kan begini, afirmatif aja kan begini. Harus ada kebijakan afirmatif yang memproteksi mereka. Jadi memproteksi mereka itu bukan berarti sumber daya alamnya, dan ini kan bisnis yang tidak membutuhkan kualitas sumber daya yang tinggi. Tidak itu. Nah, yang perlu jadi itu adalah jangan sampai hanya diangkut semua ke Jakarta hasil itu, dan itu saya pikir kalau kebijakan pemerintahnya memang berasa adil, maka ya ada cara untuk mengembalikan hasil itu ke masyarakat. Ada cara. Pak Saiduddin kan sebenarnya sangat berpengalaman di bidang BUMN segala macam ini kan. Nah kita kan kadang-kadang nih, kami ini kan sebagai warga Kalimantan ini kadang-kadang merasa kutip juga dengan sikap pemerintah saat ini. Misalnya kemarin tuh kan pernah menyatakan bahwa kita perlu untuk membangun IKN tuh pengawasnya itu dari luar. Seanggap seolah-olah kita ini bukan hanya Kalimantan, sebenarnya Indonesia kan dianggap seolah tidak memiliki kemampuan sumber daya manusia untuk mengurusi persoalan ini tadi. Kemudian yang terakhir ini kan persoalan bagaimana ada dua nih kan, kemarin di Singapura Pak Presiden menyampaikan menawarkan itu. Yang terakhir ini kan ke China kemarin, di China, lalu menawarkan bahkan untuk mengurusi tata kota ini ditawarkan kepada pihak luar. Ini kan sebenarnya kita itu sangat merasa tersinggung itu sebenarnya. Ya, saya senang sekali bahwa sudah ada orang Kalimantan tersinggung. Ya, banyak sebenarnya orang Kalimantan tersinggung. Tapi karena saya itu orang Kalimantan udah agak tersinggung. Tersinggung sebenarnya. Kita karena kebetulan kita ini menerima ternyata ada yang tersinggung. Tersinggung. Saya aja tersinggung yang jauh dari Kalimantan pada orang Kalimantan. Karena kan kita merasa bahwa ini kita nggak dihargai, terlalu banyak loh insinyur kita. Banyak orang-orang yang ahli tata kota, pakar-pakar juga cukup banyak. Nah, jadi saya pikir ya udahlah, mari menyatakan kami masyarakat Kalimantan tersinggung atas ketidakpercayaan pemerintah terhadap orang Kalimantan untuk mengelola sumber daya alam yang ini. Kira-kira itu bukan hanya orang Kalimantan sebenarnya, orang Indonesia. Iya. Nah, tapi kan begini, Kalimantan ini kan miniatur Indonesia kan, semua ada di sini. Tapi kan hidupnya di sini. Mereka udah merasa orang Kalimantan. Bukan orang Sulawesi yang di sini merasa Kalimantan, Jawa dari sini Kalimantan. Dan saya pikir ya tidak bisa lagi. Nah, udahlah. Saya dukung suara ketersinggungannya. Dan saya
bagian dari yang tersinggung. Iya. Alhamdulillah. Dan yang pasti misalnya Pak Said itu artinya kita masih punya harapan. Oke lah misalnya kayu kita udah lewat, kita udah gagal di situ. Ketika hari ini eranya batu bara, kemudian sawit misalnya. Tapi kita masih punya harapan kalau menurut Pak Said ini. Bagaimana harapan kita ke depan agar sekali lagi Kalimantan yang harusnya mendapatkan porsi yang adil bagi Kalimantan. Baik bicara soal pembangunan, bicara soal pembagian keuangan dan segala macam misalnya. Pak Said itu melihat ke depan bagaimana harapan untuk kita? Saya sih melihat memang, jadi menurut saya ini kan konglomerat yang mengambil sumber daya alam di Kalimantan kan bisa hitung jari dan kita kenal sudah. Kita kenal. Hanya beberapa orang. Hanya beberapa orang. Ya. Gitu. Jadi ya saya dengan memanfaatkan itu, jadi menurut saya memang harus lahir politisi-politisi yang berani memperjuangkan Kalimantan. Iya. Berani memperjuangkan Kalimantan. Itu kan itu dalam hal kebijakan apapun, gitu ya. Tapi yang paling utama adalah memilih pemimpin yang memang basisnya adalah membuat keadilan. Karena menurut saya pemahaman saya, Kalimantan itu menikmati ketidakadilan karena betul-betul habis semua sumber daya alam. Bayangkan orang tuh bangga merantau ke Kalimantan karena mengambil. Iya. Coba. Kita Pak Said, daerah kita ini ada yang dalam setahun itu rutin minimal 2 kali kena banjir akibat dari kerusakan hutan segala macam. Ini kan sekarang berarti jadi mereka yang kaya raya meninggalkan bencana di sini. Nah itu menurut saya dan saya sih melihat bahwa ini sumber daya Kalimantan insya Allah masih ketemu. Ya. Makanya kita ini kan sebenarnya kami itu kan merasa khawatir juga sebenarnya. Karena kalau perlakuan seperti ini dipelihara tanpa sadar oleh negara, dibiarkan, ini bisa saja nanti muncul bibit-bibit yang menyebabkan mungkin suatu saat orang Kalimantan kan bisa sadar juga mereka bahwa kami ini sebenarnya kok selalu diberlakukan seperti yang tidak semestinya. Ini kan membahayakan sebenarnya kalau tidak diini, apalagi dengan ini kita dengan Pak Presiden ini sedih sekali loh sebenarnya. Pada saat beliau menyampaikan bahwa ke negara lain, bahwa orang negara lain seolah-olah dengan mudahnya harus mengelola negara yang baru, kemudian lahan bisa diberikan sampai sekian lama. Lah apa bedanya kita dengan misalnya dulu pada saat misalnya POC masuk ke Indonesia, pada saat mereka menguasai segala macam. Ini kan bahaya ini. Jadi saya sederhana bahwa apakah tidak tersinggung bahwa orang Kalimantan tidak tersinggung atas kebijakan bahwa menyerahkan tanahnya 190 tahun. Kedua, mereka bebas pajak. Ketiga, orang asing boleh tinggal 10 tahun bebas dan bisa diperpanjang. Dengan segala privilege ya, itu. Dengan privilege itu bebas pajak di sana. Terus yang ini adalah yang menarik lagi bahwa mengundang setelah negara tanda kutip mengambil tanah dari Kalimantan dan dikuasai, maka ditawarkan ke negara lain, datanglah ke tanah yang sudah kuambil. Ya itu kan sama dengan ini ada 34 hektar tanah lahan orang Kalimantan yang aku sudah ambil dan malah aku mau jual. Ya kan? Itu kebijakan yang menurut saya bagi saya itu kalau tidak tersinggung agak aneh. Pak Said itu kan kebijakan dan keputusan politik yang diambil oleh para pemimpin. Pemimpin itu dipilih dari proses politik yang tadi Pak Said itu sampaikan kan. 2024 kita akan menghadapi tahun politik. Nah, bagaimana kemudian kita memberikan pemahaman itu kepada masyarakat, hati-hati dalam menentukan pilihan. Saya bilang begini, ibu kota negara saja yang menjadi sorotan itu dilepaskan begitu saja. Kalau ini dilanjutkan, apalagi hal-hal lain, tambang batu bara, apalah itu ibu kota negara. Ini persoalan kedaulatan loh. Kedaulatan saja diperlakukan begitu.
apalagi yang lain. Jadi kira-kira itu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Said Didu sudah berkenan menyediakan waktunya untuk kita dan semoga ini bermanfaat dalam rangka kemudian bagaimana kita memberikan menyampaikan kepada publik kepada masyarakat Pelajaran penting sebenarnya bagi warga Kalimantan ini kan. Kalimantan Selatan. Ya, saya pesan terakhir Kalimantan bahwa kesempatan menikmati sumber daya alam, kayu sudah lepas, minyak dan gas sudah lepas, batu bara hampir lepas, kelapa sawit setengah lepas, jangan sampai tanah pun lepas. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Said Didu. Oke, baik, terima kasih. Demikian saudara kebersamaan kita dalam tamu spesial kita kali ini dalam ngopi bersama dengan Pak Said Didu. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.